Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hai Sobat Matsansa, kembali lagi kita di edisi Kita Bisa. Kita bincang santai bersama saya Karina Wiliani di podcast station Matsansa Kukar. Baik, kalau di episode sebelumnya kita kedatangan orang nomor 1 di Kutai Kartanegara nih Sobat. Hari ini kita juga kedatangan orang nomor 1 di MTSN 1 Kutai Kartanegara. Sosok istimewanya di MTS Kukar yang paling ditunggu-tunggu Sobat Matsansa telah hadir bersama kita, Bapak Kepala Madrasah, Bapak Nasruddin Zainuddin SAG. Selamat datang Bapak. Sama-sama, selamat datang. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi Bapak ini beliau biasanya selalu memantau tim kreatif di belakang layar. Hari ini kita datangkan langsung beliau di depan kamera. Bagaimana Bapak perasaannya bisa menjadi bintang tamu di podcast hari ini Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih dulu sama tim kreatif yang sudah luar biasa mempersiapkan podcast kita. Mulai dari edisi pertama, kemudian edisi kedua kedatangan Bapak Bupati, alhamdulillah ini edisi ketiga, dan tentunya yang kami perlu ucapkan adalah luar biasa dari tim kreatif MTS 1 Kutai Kartanegara. Semoga tim kreatif selalu semangat. Amin, ya, pasti selalu Pak, semangat. Selalu semangat nih Pak. Nah, karena Bapak ditunggu-tunggu Sobat Matsansa nih Pak, boleh Bapak disapa dulu nih Pak Sobat Matsansa, sekaligus mungkin perkenalan profil singkat dari Bapak. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Matsansa? Perkenalkan, saya Nasruddin Zainuddin SAG MSI, Kepala MTS 1 Kutai Kartanegara. Sebenarnya posisi Kepala MTS 1 Kutai Kartanegara baru kurang lebih 6 bulan. Dan tentunya keberadaan saya sini semoga dapat diterima sama keluarga besar MTS 1 Kutai Kartanegara. Dan harapan kami dengan keberadaan saya di MTS 1 Kutai Kartanegara adalah semoga kita bisa bersama-sama meningkatkan kualitas pendidikan MTS, guru-gurunya selalu bersemangat, dan yang saya selalu harapkan adalah guru selalu senyum, selalu senyum, selalu ikhlas mendampingi anak-anak kita semua di madrasah. Dan yang paling penting adalah bahwa apa yang kita lakukan, baik sebagai guru, sebagai TU, sebagai CS di madrasah, adalah bahwa itu adalah ibadah yang selalu kita harus tanamkan pada diri kita. Terima kasih. Baik, nah gitu kita harus selalu tersenyum dan ikhlas di Sobat Matsansa. Baik Bapak, berbicara tentang profesi Bapak sekarang menjadi seorang kepala madrasah, pastinya banyak proses nih Pak sebelum kesini kan Pak. Kami jadi penasaran nih Pak, di mana sih Pak, di sekolah mana aja nih Bapak mengampu pendidikan Pak? Ya, terima kasih ya. Saya posisi sama kemarin Pak Bupati, saya orang kampung, lahir di Kabupaten Sinjai. Kabupaten Sinjai itu salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Dan penghasilan utama di Sinjai itu adalah dari pertanian dan perkebunan dan perikanan. Kebetulan orang tua saya statusnya sebagai pengusaha, pedagang, pedagang. Dan Bapak Ibu sudah ada yang profesi sebagai pegawai. Bapak pedagang, Ibu pedagang. Tapi alhamdulillah anak-anaknya
semuanya statusnya sebagai pegawai. Pegawai, alhamdulillah. Ya, hanya satu yang mengikuti jejak orang tua, yaitu adik di kampung. Saya sekolah SD di Sinjai, SD Negeri 01 Sinjai, kemudian SMP-nya SMP 3 Sinjai, kemudian lanjut ke SMA, SMA 1 Sinjai. Kebetulan saja waktu di SMA itu, saya dulu kan ada jalur prestasi Iya, Pak. di SMA 1 Sinjai. Saya masuk di jalur prestasi, tapi bukan prestasi akademik. Kebetulan saya dulu pemain bulu tangkis di kampung. Wah, Ya, atlet juga nih Pak ya. saya pemain bulu tangkis di kampung. Kebetulan ada beberapa piagam juara 1 di tingkat SMP di sana, sehingga waktu mendaftar di SMA 1 Sinjai cukup melampirkan sertifikat, piagam penghargaan pernah jadi pemain waktu di tingkat SMP. Nah, kemudian lanjut di kuliah. Kuliah kami adalah di IAIN Alauddin Makassar. Di Makassar Bapak ya. Ya, masuk di IAIN tahun 91, Fakultas Tarbiyah, jurusan Tadris IPS. Nah, itu sebabnya titel saya itu SAG, Sarjana Agama, tetapi sebenarnya yang diampu mapel adalah pada umumnya mata pelajaran IPS, karena pelajaran agama waktu itu sama di fakultas-fakultas lain, sama perguruan tinggi lain. Itu hanya mampu mata pelajaran agama sampai semester 3. Selanjutnya adalah pengembangan mata pelajaran profesi yang berkaitan dengan mata pelajaran IPS. Tapi karena kita dari IAIN Alauddin pada saat itu ya statusnya semuanya SAG. Ya, tahun 96 yang lulus itu semua SAG. Apakah dia dari Tadris IPS, Tadris IPA, Tadris Matematika, semuanya gelarnya SAG, semuanya Pak ya. adalah titelnya SAG. Padahal dulu kita berkeinginan titelnya itu SPDI. Ternyata karena memang disitulah ketentuan dari Dirjen Kementerian Agama, memang pada saat itu sebenarnya yang lulus di IAIN semuanya SAG. Oleh sebab itu, alhamdulillah ini luar biasanya, mungkin karena selama ini terus terang saya kalau pernah ingat-ingat tak pernah ada perintah itu, intinya kawan-kawan semua, guru-guru semua, baik guru-guru itu bahwa sangat penting yang namanya kita pengabdian sama orang tua. Itu kuncinya. Kenapa? Saya merasakan kemudahan. Saya tidak pernah honor. Oh, tidak pernah honor, Pak. Pengetahuan, kemampuan akademik kami anggap tidak terlalu biasa-biasa aja. Tapi alhamdulillah sekali mendaftar CPNS langsung lolos. Jadi perjalanan perjalanan itu. mulai dari situ, kenapa? Pak ya? Iya, dari itu. Kenapa saya rasakan itu? Karena mungkin ini karena terus terang waktu masa kanak-kanak, waktu SMP tak ada pun perintah dari ibu, bapak yang saya pernah tolak. Saya rasakan tidak pernah. Apapun meskipun dalam suasana capek, udah pulang dari sekolah capek, tapi kalau ada perintah arahan dari orang tua, apakah itu bapak, apakah ibu, tidak pernah ada kata pasti selalu saya laksanakan. Meskipun perasaan, tapi nangis, itu biasa nangis, tapi saya berusaha tetap laksanakan, selesaikan itu. Nah, itulah saya dalam kehidupan sekarang, mungkin ini kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah selama ini, karena itu pengabdian kita kepada orang tua. Itu intinya, kuncinya sebenarnya itu. Kepandaian, kehebatan, kemampuan, tak ada apanya, tapi yang paling utama adalah bagaimana kita pengabdian sama orang tua. Saya rasakan kuncinya begitu. Pertama, yang hebatnya lagi, waktu saya kan begini, saya orang baru di Kutai Kartanegara. Iya, Pak. Tahun 96 saya selesai. 98 saya ambil ijazah di IAIN Alauddin. Tahun 98 saya jalan-jalan ke Balikpapan. Di sana saya nginap sama paman. Paman yang sangat berjasa juga dalam kehidupan karir saya. Kemudian setelah itu ada seminggu 2 minggu menginap di paman di Balikpapan, ada pengumuman untuk pendaftaran CPNS. Bapak, waktu itu saya mendaftar lewat di Samarinda. Tesnya di Samarinda, tetapi berkasnya semuanya dikumpulkan di Kutai Kartanegara. Yang luar biasanya waktu itu saya masih pakai KTP sementara, minta KTP dari kawan yang ada di Balikpapan.
Tapi alhamdulillah semuanya lancar aja semua. Alhamdulillah, Lancar. Bapak ya. Tesnya juga lancar. Yang luar biasanya lagi, saya ketemu dengan kawan, padahal baru aja kawan ketemu di Samarinda itu, tapi langsung kawan itu meminta saya nginap di rumahnya karena dia lihat dia tahu saya dari Balikpapan. Padahal kan tes ada berapa hari kita tes, nggak boleh. Dan kawan saya juga, alhamdulillah sekarang juga sukses juga sekarang, namanya Pak Mujahidin Pak di Mujahidin, Dinas Pendidikan. Alhamdulillah selama itu diangkatlah saya jadi guru di MTS. Pengangkatan pertama tahun 9 Maret, SK pertama itu. Kemudian ditempatkan di MTS 1 Kutai Kartanegara. Oh, jadi penempatan pertama di sini, Pertama Pak, di ya? MTS 1 Kutai Kartanegara. Saya di sini selama kurang lebih 19 tahun. Alhamdulillah tahun kedua saya sudah menduduki jadi waka Oh, waka, waktu Pak, itu. ya? Waka kesiswaan dan pembina OSIS. Karena dulu gurunya kan masih kurang nih. Iya, Bapak. Masih kurang. Jadi dulu waktu saya jadi waka kesiswaan OSIS, yang latih siswa kalau perpisahan, latih paduan suara, latih apa? Ya kita. Multi talent Iya, jadinya, ya, Pak. akhirnya jadi multi talenta waktu karena guru-guru masih kurang dulu, masih kurang yang mau betul-betul ke siswa, tentu dibantu dengan guru-guru lain itu. Akhirnya alhamdulillah kemudian setelah itu kurang lebih 19 tahun di MTS, pas tahun 2019 April ada pengangkatan jadi kepala madrasah di Min 1 Kukar. Min 1, Pak, ya? Alhamdulillah Min 1 Kukar kurang lebih 4 tahun di sana, kemudian akhirnya dimutasi lagi tahun 2023 ke MTS 4 Samboja. Alhamdulillah kurang lebih 1,5 tahun di Samboja. Kami lagi diharapkan untuk mendampingi guru-guru di MTS 1 Kutai Kartanegara menjadi kepala madrasah di sini. Dan alhamdulillah terima kasih sekarang duduk berada kawan-kawan tim kreatif di podcast ini. Iya. Ya, alhamdulillah. Ternyata perjalanan karir Bapak hingga menjadi kepala madrasah ini cukup panjang, Sobat Matsansa. Nah, yang dapat kita ambil ternyata selama perjalanan karir Bapak ini yang terpenting adalah berbakti kepada orang tua, Pak, ya. Jadi itu yang terutama. Kunci pentingnya, insya Allah dengan berbakti kepada orang tua, perjalanan karir kita akan menemui kemudahan, Bapak, ya. Betul. Pantas saja ini Bapak, Sobat Matsansa ini banyak sekali yang menjadikan Bapak sosok teladannya, karena Bapak ini memiliki leadership yang hebat, penuh semangat, Pak. Nah, kira-kira kalau dari Bapak sendiri, Pak, apakah ada nih, Pak, sosok yang juga menjadi teladan Bapak yang juga hingga akhirnya memilih profesi ini, Pak? Ya, teladan itu sebenarnya teladan utama dari orang tua. Orang tua, ya. Pak, ya? Bapak saya sendiri, bapak saya itu disiplin sekali. Ya, dia bukan seorang pegawai, dia bukan seorang TNI, tetapi disiplin. Disiplin dalam rangka penyampaian kita hampir setiap saat dia selalu menyampaikan, ingatkan tentang ibadah. Ya. Meskipun dia bukan orang pendidik, dia selalu menyampaikan bagaimana pentingnya pendidikan. Ya. Bahkan terus terang saya itu sebagai anak-anak tidak pernah rasakan main-main, bermain gitu sama kawan-kawan. Kenapa? Karena bapak pedagang nih di pasar, ada beberapa kiosnya situ. Jadi pagi, waktu saya ingat betul waktu masih SMP, pagi saya sebelum ke sekolah sudah buka kios di pasar. Oh, di pasar, Pak, ya? Iya, bukakan kios bapak. Setelah bapak datang, baru saya ke sekolahan. Sekolah berangkat sekolah. Pulang dari sekolah, pakai ganti baju, balik lagi ke pasar. Ya, karena kebetulan kita jadi tumpuan yang bisa membantu. Ada tapi belum. Itu sementara itu toko pertama. Tapi toko-toko nasional sebenarnya banyak, Pak, ya? Banyak sekali. Saya itu terinspirasi oleh Pak Habibie. Meskipun saya bukan orang engineering, bukan yang lain, tapi saya sosok Habibie yang saya sangat kagumi. Ya, kenapa? Dia meskipun dia hebat, dia luar biasa, bahkan orang Jerman sangat mengakui kepintaran Habibie itu, tetapi dia tidak pernah lupa negaranya. Benar, Pak. Satu-satunya orang Asia pernah menjadi direktur perusahaan penerbangan di Jerman itu hanya B.J. Habibie. Benar, Pak. Gajinya pada waktu itu luar biasa. Kalau orang kurs rupiah mungkin tidak bisa dibayar itu.
Tetapi apa yang luar biasanya pada saat dia diminta datang sama Presiden Soeharto pada waktu itu waktu mengabdikan dirinya ke Indonesia, pada waktu itu mungkin agak gaji hanya berapa sebagai menteri di Indonesia, dia langsung menerima. Kecintaannya terhadap bangsa, terhadapnya negara yang luar biasanya Pak Habibie, sesibuk apapun, sholat duhanya, salat tahajudnya, puasa Senin Kamisnya, selalu tidak pernah tertinggalkan. Ya. Dia sebagai pemimpin yang dianggap pemimpin yang sangat demokratis. Pada saat dia diangkat jadi presiden, beberapa bulan setelah itu langsung dia bebaskan semua yang ditahan-tahan politik. Itu kehebatannya yang sosok Pak Habibie. Ya. Ternyata sosok teladan Bapak ini sebagai pemimpin, tentu yang pertama orang tua, kemudian salah satunya Bapak B.J. Habibie, Pak ya. Nah, ternyata kalau kita bisa lihat ini, Bapak ini sayang keluarga, Sobat Mat Sansa. Dan juga seperti meneladani sosok B.J. Habibie, kecintaan terhadap tanah air, kami sangat mengharapkan juga Bapak sebagai Kepala Madrasah tentunya mencintai MTSN 1 Kukar. Terima kasih. Baik Bapak, nah kira-kira Bapak, apakah ada nih Pak motivasi atau kutipan yang selalu Bapak pegang untuk menumbuhkan daya juang nih Pak yang bisa di-sharing ke Sobat Mat Sansa Pak? Betul, ada kalimat yang selalu saya sampaikan kepada guru-guru. Itu sering betul sekali saya sampaikan kepada guru-guru. Baik selama saya di MIN, di Samboja, bahkan kemarin beberapa kali rapat selalu saya sampaikan bahwa begini, kita turun dari rumah, guru-guru sebelum turun dari rumah usahakan ambil aura positif dulu, ya, ambil aura positif. Jadi pada saat kita turun ke rumah, mau ke sekolah, mau kemana aja, itu aura positif yang dibawa. Yang dibawa Bapak. Iya, aura positif yang dibawa. Jangan aura negatif yang dibawa turun. Sehingga kalau ada masalah di rumah, baik sama anak, mungkin bagi suami ada masalah sedikit sama istri, bagi istri bersama, jangan dulu turun. Usahakan perbaiki dulu aura positif. Nanti setelah aura positif merasa ada sudah mengalir pada diri kita, baru kita turun. Dan itu yang saya amalkan. Sehingga alhamdulillah kurang lebih 20-30 tahun saya berada di Kutai Kartanegara, berkenalan, bersahabat dengan berbagai profesi yang ada di Kutai Kartanegara. Tidak pernah ada ada permusuhan, perselisihan. Kenapa? Karena aura positif. Dan alhamdulillah semua kawan-kawan yang berdekatan dengan kita merasakan aura positif itu. Aura positif juga melari sama dia. Tetapi kalau aura negatif yang kita bawa keluar dari rumah, turun dari rumah, ini aura negatif juga itu yang terbawa ke kawan-kawan. Pikiran negatif juga. Oleh sebab itu saya sama guru-guru tidak pernah ada pikiran negatif, pasti pikiran positif. Kalau ada yang mengeluh kepada saya, Pak, Ibu ini saya tidak mau terima itu. Karena biarkan dia dulu, karena mungkin si A begini, karena mungkin lagi gimana. Si Ibu begini mungkin bagaimana. Jadi tidak terlalu kami itu, nanti saya betul-betul matangkan pikiran, baru melakukan sesuatu. Intinya adalah selalu kita berpikiran, berprasangka positif kepada siapapun yang kita jumpai. Ya. Begitu Sobat Mat Sansa. Jadi kita jangan lupa selalu berpikir, berprasangka yang positif. Jadi kita mengeluarkan aura yang positif Pak ya. Jadi agar bertemu dengan yang lain selalu menyebarkan kenyamanan Bapak ya. Baik Sobat Mat Sansa, kita break sebentar dulu untuk menyambung ke sesi berikutnya. Baik Sobat Mat Sansa, kembali lagi di podcast Station Mat Sansa Kukar. Kita masuk ke sesi berikutnya Bapak. Ada namanya sesi Jabat Mat Sansa. Jawab Sobat Mat Sansa. Bapak, jadi tim kreatif ini kami sudah menyiapkan
story Pak di media sosial Iya. sekolah nih Pak. Karena Bapak ini adalah bintang tamu yang ditunggu-tunggu Sobat Mat Sansa. Banyak pertanyaan yang masuk Boleh, ini Bapak. boleh. Siap, Nah, di siap. sini kami ada, sayangnya nggak bisa semua ini Pak. Iya. Akhirnya kami memilih ada 4 pertanyaan yang terpilih Bapak. Iya, boleh. Ya, yang pertama Bapak dari Farah kelas 91. Iya, Farah. Pertanyaannya, bagaimana cara Bapak menjaga kesehatan di tengah kegiatan yang padat Pak? Gitu pertanyaannya Ya, Pak. pertanyaannya menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan Bapak. Yang pertama begini, apa yang kita lakukan selalu ikhlas dulu. Ya, itu intinya dulu. Apa yang kita lakukan ikhlas. Ya, yang kedua jangan ada pamrih. Jangan ada pamrih Iya, ya. ada pamrih. Pertama ikhlas saja. Saya itu kalau ketemu sama kawan ikhlas saja, melakukan sesuatu ikhlas. Yang kedua jaga tidur. Jaga tidur. Ya, menjaga tidur, jangan sampai begadang tengah malam. Ya. Yang ketiga adalah tentu makanan. Ya, makanan sehat ya, makanan dijaga juga, makanan yang bergizi, berkalori, berprotein itu tetap harus jaga. Olahraga juga, meskipun olahraga saya tidak teratur, ya tidak Bulu teratur. tangkis masih, Pak? Ya, bulu tangkis hanya dampingi anak lagi. Dampingi Ya, sekarang Pak ya. kalau bulu tangkis hanya mendampingi anak. Kebetulan ada anak yang kelima itu hobi bulu tangkis. Hobi bulu tangkis. Kita daftarkan di PBSI untuk latihan. Bahkan kami ada jadwal tersendiri malam minggu. Wah, sudah itu ada terjadwal Pak ya. untuk melatih dampingi anak-anak untuk main bulu tangkis. Main bulu tangkis Pak ya. Nah, begitu Sobat Mat Sansa. Jadi cara Bapak menjaga kesehatan itu yang pertama dari dalam hati dulu, dari dalam diri kita dulu Pak ya, harus ikhlas, jangan pamrih, kemudian jangan begadang, makanan juga harus dijaga dan tentunya bisa diselingi dengan olahraga Pak ya. Baik Bapak, pertanyaan kedua ini Pak dari Riana kelas 91 Pak. Pertanyaannya, setelah menjadi kepala madrasah di sini Pak, apakah menurut Bapak MTSN 1 Kukar ini memiliki ciri khas tersendiri Pak? Betul. Pertama saya melangkahkan kaki di sini sebagai MTS, selalu yang saya pertanyakan itu dulu, apa sih ciri khas kita? Wah, apa di ini, MTS Pak? Ini ya, setelah saya amati bahwa ciri khasnya di sini adalah guru-gurunya yang selalu senyum. Nah, guru-gurunya menebarkan aura positif Pak ya. Ya, gurunya alhamdulillah saya lihat kalau ada kegiatan kompak ya, kompak, apalagi sudah ada tim kreatif ya. Kemudian di bidang akademik tentu kita kedepannya akan upayakan di bidang akademik kita ada kedepannya ini insya Allah kita ada kelas rencana ini kami sudah rencanakan ada kelas bahasa untuk kedepannya nanti tahun naik kelas ini ada kelas bahasa, rencana nanti ada kelas bahasa. Kemudian ada juga khusus kelas olahraga meskipun dia gabung, tapi nanti yang punya hobi-hobi olahraga nanti yang kelas 7 ini pada saat kelas 8 kita nanti kumpulkan jadi saat kelas 8 satu kelas 8 ada ini oleh jadi pada saat ada kegiatan itu dia sudah ada kegiatan kita sudah tahu berarti dia di kelas ini dia ya ada kegiatan tidak susah, wali kelasnya juga nanti mudah untuk mengidentifikasi terhadap ke anak-anaknya. Jadi ada kelas bahasa, ada kelas olahraga, rencana kita begitu. Kemudian kelas bahasa ke depannya ini kita akan bekerja sama pihak Kediri, Fare Kediri itu kita sudah rencanakan ada MOU supaya nanti bagaimana skema kegiatannya, apakah pihak dari Kediri itu kita panggil untuk memberikan pembelajaran seminggu 2 minggu di madrasah kita atau guru-gurunya nanti yang terlibat di situ nanti kita bawa ke sana untuk melihat bagaimana proses pembelajarannya di sana, kemudian bisa diadopsi untuk pembelajaran di siswa-siswi kita. Yang ketiga adalah yang nampak sekali adalah alhamdulillah meskipun belum ada ciri khasnya yang nampak di madrasah kita, tapi alhamdulillah banyak sekali prestasi-prestasi yang sudah ditorekan oleh madrasah kita seperti renang, karate, kemudian lomba-lomba yang lain, dan alhamdulillah baru-baru aja ini perpustakaan kita juara 2 tingkat kabupaten. Alhamdulillah. Dan ini tentunya sangat membanggakan kita semua. Dan harapan kita ke depannya
siswa-siswi MT1 Kota Kartanegara lebih berprestasi lagi. Amin. Iya. Nah, Sobat Matsansa, ternyata poin terpentingnya adalah guru, Bapak Guru, ya. ya, Jadi terutama guru guru. MTSN Iya. 1 Kukar ini sangat ramah begitu Iya, Pak ya, ramah. menyebarkan aura yang Iya. positif. Sehingga dengan begitu banyak pembina-pembina yang bisa mengantarkan anak didik kita berprestasi Bapak ya, dan tentunya ditunggu, selalu kami dukung. Begitu pula dengan Bapak Kepala Madrasah yang selalu mendukung anak-anak kita untuk selalu berprestasi. Baik Bapak, pertanyaan yang ketiga Bapak ada dari Saira kelas Ya. 81. Pertanyaannya, apa usaha dan program ke depan Bapak yang akan Bapak lakukan agar madrasah kita menjadi sekolah yang bermutu Pak? Mungkin ada gebrakan baru nih Pak buat siswa maupun guru Pak agar lebih memajukan madrasah? Ya, tentu banyak sekali program-program yang akan kita lakukan. Pertama tentunya sarana prasarana di madrasah kita akan tingkatkan. Apa kekurangan sarana prasarana yang ada madrasah kita tingkatkan. Yang kedua adalah upaya kita untuk mensejahterakan dulu guru-guru, Iya, Bapak. terutama guru-guru yang non ASN. Tanpa kesejahteraan guru-guru non ASN tentu dia tidak bersemangat juga untuk mendampingi maksimal kepada siswa-siswi kita. Oleh sebab itu, kedepannya yang paling utama adalah bagaimana kita mensejahterakan guru-guru non ASN. Bagaimanapun caranya kita upayakan itu untuk meningkatkan honornya di itu. Alhamdulillah, Iya, Pak. itu. Berita baik, Iya, Pak ya. berita baik dulu. Berita Itu baik. kita nyampaikan dulu berita baik. Yang selanjutnya kita tentunya program kita adalah KSM. Ya, lomba KSM akan kita tingkatkan. Itu sebabnya kemarin ada tim pengembangan KSM kita lewat Waka Kurikulum sudah kita bentuk tim-timnya untuk dalam rangka supaya ada peningkatan prestasi Bapak ya. dalam pada setiap kompetisi KSM. Karena tahun kemarin kita hanya sampai level provinsi dan kita diharapkan oleh Bapak Kepala Kantor Kanwil, mudah-mudahan tahun ini lomba KSM ada siswa kita melaju sampai tingkat nasional ya. Tentunya kita diupayakan seluruh mapel, seluruh bidang, seluruh guru kalau bisa juga berprestasi, silakan. Insya Allah kita sebagai kepala madrasah sangat mendukung segala kreativitas siswa, segala kreativitas guru. Insya Allah akan didukung sepenuhnya oleh madrasah. Baik, ya jadi Sobat Matsansa, kita tunggu nih Sobat Matsansa, bagi anak-anak akan ada sarana prasarana yang tentunya meningkatkan pembelajaran di sekolah Pak ya. Dan kabar baik untuk guru non ASN, insya Allah gajinya akan dinaikkan Pak ya, insya Allah. Kabar baru, kabar baik ini. Dan tentunya untuk pembina KSM kita punya catatan, kita harus lebih semangat lagi agar anak didik kita bisa tembus nasional Pak ya, tentunya dengan dukungan Bapak Kepala Madrasah. Baik Bapak, pertanyaan terakhir Bapak dari Zan, kelas 83 Bapak. Assalamualaikum Bapak, kira-kira nanti ada perlombaan apa lagi Pak? Wah, ternyata anak-anak antusias sekali Pak, bercermin di lomba Hari Guru kemarin kan Pak ya. Nah, kira-kira apakah ada Pak dekat-dekat ini? Kita ya ini kan udah lama lagi milad nih. Wah, milad. Mas Sansa. Ya, dan alhamdulillah panitia milad sudah kita bentuk, sudah ada. Nanti mungkin kalau jadi rapat nanti siang kita akan umumkan panitianya, kemudian kita akan sepakati lomba-lomba apa. Bahkan tadi saya ini waktu pas kita senam, mungkin nanti ke depannya untuk senam ada lomba senam tingkat kelas. Senam PGRI tadi kan. Tadi kan ada senam PGRI itu. Yang alhamdulillah ternyata senam PGRI bukan hanya gerakannya, ternyata kalimat-kalimat yang disampaikan dalam senam itu penuh dengan motivasi penuh dengan inspirasi, sehingga perlu ditanamkan senam PGRI untuk siswa-siswi kita. Jadi ada tambahan lomba, yaitu adalah tambahan lomba senam. Selain tentu ada lomba puisi perjuangan, kemudian nyanyi solo dan lain-lain, insya Allah. Iya. Jadi karena kemarin kalau Hari Guru, sobat-sobat Mas Sansa ini anak-anak sangat antusias Pak, terutama di lomba Taman Paduan Suara. Artinya saat membawa nama baik kelas itu mereka sangat antusias. Jadi ditunggu karena akan ada lomba senam nih. Jadi tiap kelas harus disiapkan ya. Dan kemudian
kita tunggu sebentar lagi MTS 1 akan milad. Nah, Milad, jadi di situ ya. akan ada perlombaan. Kita tunggu saja ya. Nah, kemudian Bapak, bercermin kita setelah sukses nih Pak, alhamdulillah menjadi tuan rumah di Hub Kemenak nih Pak. Ya. Apakah kira-kira ada event selanjutnya Pak, kita menjadi tuan rumah lagi nih Pak? Oh iya, terima kasih. Banyak sekali sebenarnya event, tapi saya melihat kondisi guru-guru kita kayaknya lelah juga. Lelah juga, capek juga, ya karena apalagi kedepannya itu kawan-kawan di PGRI Kabupaten Kutai Kartanegara banyak sekali kegiatan yang mau dilaksanakan di madrasah kita. Setelah melihat bahwa sudah ada ruangan podcast, ada ruang tamu VIP, ini kawan-kawan PGRI Kabupaten itu banyak yang minta kegiatan-kegiatan selanjutnya di MTS. Bahkan alhamdulillah kita berterima kasih sama Bapak Kepala Kantor bahwa madrasah kita tahun ini ditunjuk sebagai tuan rumah dalam upacara Hub Kemenak, dan alhamdulillah semua peserta merasakan puas kehadirannya di MTS. Ini tak lain dan tak bukan adalah berkat kekompakan kita keluarga besar MTS 1 Kutai Kartanegara. Itu yang luar biasa, dukungan guru-guru semua, dukungan TU dan semua keluarga besar MTS 1 Kutai mendukung kegiatan, sehingga alhamdulillah sukses sekali kegiatan kita, upacara yang kemarin yang dilaksanakan Hub Kemenak yang ke-79 tahun 2025. Sekali lagi dalam podcast ini saya berterima kasih kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama yang sudah menunjuk MTS 1 Kutai Kartanegara sebagai tuan rumah. Tentu kedepannya event-event apapun yang ditugaskan kepada MTS 1 Kutai Kartanegara kita akan terima dengan baik dan kita akan melakukan semaksimal yang kita bisa lakukan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Jadi ternyata banyak sekali yang mulai nyaman nih Pak ya di MTS. Jadi kita sebagai tuan rumah harus selalu meningkatkan kekompakan untuk menyambut tamu di MTS. Baik Sobat Mansansa, demikian sesi Jabat Mansansa, jawab Sobat Mansansa. Jadi pertanyaan sudah dijawab oleh Bapak Kepala Madrasah. Bapak, sesi perjalanan cinta. Nah, ini bakal clickbait banget nih Pak. Perjalanan cinta Kepala Madrasah. Itu boleh kalau dibikin suatu film cerita itu mengalahkan ceritanya ada itu film Titanic. Titanic. Ya. Saya kan pertemuannya di kapal juga. Di kapal Pak ya. Wah, ini pertemuan awal sama ibu itu. Ibu Nursia itu dia pertemuannya itu pertama itu di kapal. Di kapal Pak ya. Di kapal pertemuannya. Kemudian di situ semalam ngobrol. Siapa yang ngajak duluan Pak ngobrol? Siapa teman-teman kebetulan saya punya teman. Oh iya Pak. Ini yang namanya jalannya jodoh begini. Jalur teman Pak ya? Iya jalur. Saya punya teman. Kemudian teman saya ini temannya juga ibu. Iya. Ya, awalnya sebenarnya teman ibu ini yang ngajak pulang. Temannya satu sekolah di Balikpapan. Yang ngajak ibu pulang. Ya. Nah, pada saat itu juga karena ini liburan, ya pulang juga hari itu kan. Iya. Nah, ketemulah di kapal. Yang ngajak perkenalan pertama teman ini. Ya. Berkenalan lah di situ. Ya, berkenalan di situ sampai pokoknya sampai tengah malam bercerita ngobrol sama ibu situ. Pendekatan pendekatan. Tapi di situ belum ada belum bersama awal. Nah, tetapi yang paling terasa itu pada saat turun dari kapal, kemudian kita cari bis. Ya, cari bis, sama-sama naik bis. Dia kan pada saat turun dari bis, dia yang lebih duluan turun dari bis. Pada saat turun dari bis itu sudah ada perasaan kehilangan. Bis itu dia tinggal ada perasaan. Jadi ini ya Pak dinamakan cinta pandangan pertama Pak. Betul, itu saya betul-betul itu ibu itu cinta pertama saya. Wow. Ya. Saya beda dengan anak muda yang lain. Mungkin anak muda yang lain usia SMP sudah punya
Cilok. Cilok ya Pak ya. Mungkin SMA sudah. Kalau saya enggak. Karena memang niat sejak awal nanti saya mau kenalan mendalam dengan seorang perempuan. Iya. Nanti setelah jadi pegawai. Alhamdulillah ternyata dikabulkan oleh Allah. Pak ya. Ya, ternyata kekabul itu. Jadi pada saat itu, nah, yang luar biasanya mungkin jalannya jodoh lagi saya ingin bilangin bahwa kok bisanya pada saat pulang dari kampung satu kapal lagi. Wah, ternyata Ya. gitulah ya Pak. Nah, Takdir, disitulah Pak. itulah takdirnya. Satu kapal lagi. Pada saat satu kapal itu akhirnya paginya pulang itu dari turun dari kapal, saya memberanikan diri antar dia ke rumah kosannya di Balikpapan. Wah, Setelah ini itu mulai baru nih, saya balik teman-teman. ke Tenggarong. Ya, banyaklah kisah di situ itu perjalanan sepanjang jalan. Dan alhamdulillah setelah kenalan tahun itu, tahun depannya langsung ada lamaran. Sat-set Pak Ya, ya. ya. Sat-set nih Pak. Ya, tahun ini kenalan, ya lewat tuh. Tahun depannya langsung keluarga di sana. Saya posisi masih di Tenggarong. Saya minta tolong dilamarkan. Pada pas pulang kampung lagi sudah siap segala sesuatunya. Langsung. Nah, banyaklah cerita-cerita sepanjang itu. Pada saat kita sudah ada kesepakatan dari ibu juga ada mungkin beberapa pihak laki-laki yang berkeinginan dengan dia apa kita juga mungkin ada juga beberapa pihak, tapi alhamdulillah itu sudah terlewati dan inilah kisah cinta. Bisa dilihat nih Pak, tim-tim kreatif salting semua nih Pak. Di situ jadi ibu itu cinta pertama. Pantas saja nih Sobat Mas Sansa, Bapak ini selalu menebarkan aura yang positif, selalu tersenyum. Kenapa? Karena istri tercintanya kebetulan di MTS ini juga. Jadi semangat Pak ya, lebih semangat Pak ya. Oke, jadi ini ya buat kita semua ya. Jadi kita berharap mendapatkan pendamping hidup yang apa nih Pak? Yang harus bagaimana nih Pak ya? Yang harus apa ya Pak ya? Memahami diri kita apa adanya. Iya, apa adanya. Ya, tolong itu. Dicatat ya. Dicatat. Memahami diri kita apa adanya. Baik, sangat seru sekali. Kami sangat menunggu cerita ini. Sebenarnya yang sangat kami ingin up nih Pak di podcast hari ini. Baik Bapak. Jadi ini boleh ditutup sudah Pak? Boleh Pak. Baik, kita akan tutup sekarang dengan slogan Madrasah maju bermutu mendunia Bapak ya. Baik, 1, 2, 3. Madrasah maju bermutu mendunia. Oke, sampai jumpa di edisi episode selanjutnya di Podcast Station Mas Sansa Kukar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.